Maka kalau mau amal unlimited yang tak putus, beramallah dengan anak soleh. Mudah-mudahan anak kita anak-anak yang soleh, insyaallah. Kalau ada di antara kita yang amalnya bagus, rajin baca Yasin, putus, tapi dengan anak hafal Quran, satu-satunya cita almarhumah ama ambo, nandak bisa ambo wujudkan, mungkin itulah. Inyo ingin ambo doktorandus, aku ingin kau doktorandus mat. Kuliah ambo ke Mesir, indak dapat doktorandus, LC. Pai ambo ke Maroko, indak juga dapat doktorandus, MA. Pulang dari Sudan, indak juga dapat doktorandus. Tak sampai cita-cita. Ingin ambo hafal Quran. Sampai ke Mesir, wajib ngapal Quran 1 tahun 2 juz. Di Al-Azhar sampai tahun 2 juz, 2 juz, 2 juz, 2 juz. Naik pesawat mencari pramugari, hilang sampai juz. Betapa menghafal itu susah, tapi menghilangkan hafalan mudah. Di bumi Minangkabau tidak akan hilang hafalan, karena orang Minangkabau menutup aurat, ke atas berjilbab, ke bawah berbaju kurung. Apa nama bajunya? Gamis panjang baju kurung. Kenapa disebut kurung? Terkurung lututnya. Alhamdulillah. Jaga. Syakautu ila waki'in. Aku melapor ke guruku Imam Waki', kecik Imam Syafi'i. Ambo melapor ke guru ambo Imam Waki'. Su'a ifzi, hafalan ambo rusak, hafalan ambo error. Manga rusak hafalan? Mato mancaliak maksiat. Li'anlal ilma nurun, ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhdalil asi. Allah tidak akan berikan cahaya pada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Maka ibu jaga, tetap pakai jilbab panjang, tetap pakai gamis, tetap pakai baju kurung. Anak ketek pun dipakaikan baju panjang, baju kurung. Kelas 3 man, suara qari'ah bagus, dipanggil Pak Bupati, ditanya deh Pak Bupati, apa cita-citanya? Jadi apa tadi? Dokter. Ambo dari ketek ambo kalau ditanya di orang, ambo dengar kalau anak-anak itu ditanya, mau jadi apa? Dokter. Mau jadi apa? Dokter. Ambo heran, ambo suka penasaran. Manga anak-anak ketek kalau ditanya ingin jadi apa? Jadi dokter. Kini baru ambo paham. Tukang. Manga Ustaz tiba-tiba ingat tukang, sebab itu ada bangunan dan alun selesai. Tukang dari pagi memukul pakai martil gadang, basi martilnya, tangkai nyorotan, memukul lantai, dinding, paku sampai sore. Gaji 100.000 saya. Tapi dokter martilnya ketek aja. Ketek aja. Dipukulnya lutut. 7 juta. Tukang jaga malam, ini saya yakin ada petugas jaga malam, betul? Takut ada maling pencuri. Jaga malam dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, menjaga malam sebulan 3 juta. Senter besar, batunya 6, baterainya 7. Dokter, senternya ketek. THT, telinga, hidung, tenggorokan. Buka mulutnya Pak. 5 juta. Banyak pula pasien itu nanda amu menutupi mulut. Waktu disuruh buka, takutnya tutup. Sebab buka 5 juta, tutup 6 juta. Buka tutup, 11 juta. Ibu mau anaknya jadi dokter? Malu. Walaupun dia jadi dokter nanti, insya Allah duit hasil dari kerja keras dokternya itu, duitnya akan dia pakai untuk membiayai tahfiz Al-Quran gratis. Jadi polisi dia, hasil dari kerjanya akan dihibahkannya, akan disedekahkannya.
jadi tentara dia, jadi hakim dia, jadi jaksa dia, jadi pengacara dia. Itu hanya sarana wasilah cari duit, tapi hasil duitnya untuk menyekolahkan anak gratis, yatim, duafa, fakir, miskin. Setuju? Jadi jangan lagi bayangkan anaknya di mana? Sekolah hafal Quran. Untuk apa sekolah hafal Quran? Paling-paling nanti jadi imam tarawih. Ini mindsetnya harus dibetulkan. Mindset, main otak, setting. Main otak, setting. Harus disetting, diatur otaknya. Karena sekarang ada juga orang mindset, main otak, setan, mindset otak setan. Harus diluruskan kepalanya bahwa penghafal Quran bisa jadi polisi. Betul? Penghafal Quran bisa jadi angkatan laut. Ibu bapak nonton video kemarin yang tes angkatan laut, angkatan udara, penghafal Quran. Tegap, gagah, perkasa, muda, ganteng, suruh baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Lulus. Baru bismillah lah lulus. Bangga tak kalau polisi kita hafal Quran? Bangga tak kalau tentara kita hafal Quran? Bangga tak kalau dokter kita hafal Quran? Dokter masuk ke dalam ruang ICU pakai jarum suntik, jilbabnya panjang, wajahnya bekas air wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Hilang setan-setan. Tiba-tiba masuk bu dokter, rambutnya 3 warna, merah, kuning, kelabu. Lubang anting telinganya sagadang lubang hidung. Kuku hitam. Di atas black kutek, di bawah black daki. Masuk ke dalam ruang pasien. Ini sakit, nanti 3 hari lagi kumat, datang diabetes, datang jantung koroner. Sebelum disuntik lah mati duluan. Bertambah penyakitnya. Oleh sebab itu dokter hafal Quran, tentara hafal Quran, polisi hafal Quran, pengacara hafal Quran, jaksa hafal Quran, hakim hafal Quran. Itu akan lahir dari bumi pesisir selatan. Ini Ustaz Somad ini mengada-ngada. Mana mungkin lahir dari bumi pesisir selatan hakim hafal Quran, pengacara hafal Quran, jaksa hafal Quran, bupati hafal Quran. Tidak ada yang mustahil. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Sekarang tahun 2020 dia kelas 1 SMP. 2020 kelas 1 SMP. SMP berapa tahun? 3. SMA berapa tahun? 3. S1 berapa tahun? 4. 2020 kelas 1 SMP. 2030 dia sudah selesai S1. Ikut dia pilkada, dia bisa jadi bupati. Ikut dia tes PNS, dia bisa jadi pegawai Pemda, Pemko, Pemprov. Ikut dia tes polisi, tentara, hakim, jaksa. Maka 2030 alumni yang tegak Abdul Somad pagi ini, mereka yang akan menjadi pemimpin pejuang, pelanjut tongkat estafet 10 tahun yang akan datang. Takbir. Kenapa semangat betul Ustaz Somad? Bukan semangat, kepanasan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jaleh suara ombo, jaleh terangan. Sebab orang kalau alun salapan pagi biasanya tidak jaleh terangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi tidak bisa sendirian. Yayasan tidak bisa sendirian. Ini bangunan cantik ini karena ada bersama. Ada tiang, ada dinding, ada lantai, ada atap, ada pondasi. Tiang. Di dalam tiang ini ada besi. Di dalam tiang ini ada besi. Di dalam tiang ini ada kerikil. Di dalam tiang ini ada pasir. Tapi yang nampak di luar yang paling murah, cat.
Bayangkan kalau besi menampakkan diri keluar. Pernah ke masjid tengok besi keluar? Pernah? Masjid belum siap? Tuh di luar tuh nampak. Yang nampak di luar yang paling murah cat. Besi mahal, kerikil mahal, pasir mahal. Yang paling murah itu yang nampak di luar. Maka jangan heran nanti yang nampak di TV Abdul Somad. Abdul Somad lah yang paling murah. Abdul Somad yang paling ringan, 49 kilo. Siapa yang menyumbang, siapa yang membangun, tak tahu kita. Mungkin mereka tak mau disebut namanya. Paham isi ceramah hamba? Kita harus bekerja yang sanggup ngasih semen, kasih semen. Yang sanggup kasih kerikil, kasih kerikil. Yang sanggup kasih cor, kasih cor. Jangan bangunan sudah selesai baru datang petantang petenteng. Nampaknya tiang kau tak lurus kah? Nanti kalau ada jamaah model begitu, ngasih semen tidak, ngasih batu tidak, ngasih kerikil tidak, masjid sudah selesai baru datang petantang petenteng. Antukkan kepalanya ke tiang. Dia lurus isi utaknya. Kok kareh bu ya aku. Ambo kok sebenarnya suara jonan kareh. Hati selembut sutra. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mikrofon ini bisa dipegang oleh Ustadz Somad? Karena ada 5 yang bekerja sama. Dan dia tidak sama besar, dia tak sama tinggi, dia berbeda-beda. Dengan perbedaannya itulah dia bisa memegang mikrofon ini. Betul? Ada telunjuk. Telunjuk ini penting. Siapa telunjuk ini? Telunjuk ini pejabat-pejabat. Dia kalau udah sekali tunjuk jadi. Keluarkan izinnya. Jadi. Aspal. Kalau Ambonan menunjuk aspal, apa tambah banyak lubang. Penting tak telunjuk ini? Penting. Yang kedua, apa ini? Anak muda. Anak muda suka pakai perhiasan. Ambo sebenarnya ingin menunjukkan cincin Ambo aja. Oh cincin kok mahal bu? Namanya zamrud. Ambo tanya-tanya di toko di atas 30 juta. Banyak piti Ustaz. Iko dikasih orang. Telunjuk pejabat-pejabat. Yang punya jabatan, pakai jabatanmu. Buat pesantren, buat masjid. Bebaskan tanah, keluarkan izin, mudahkan urusan pesantren, mudahkan urusan gaji imam, keluarkan untuk santri, keluarkan. Pakai lagi telunjuk masih bisa pakai. Jangan udah pensiun baru nunjuk. Selagi telunjuk masih berkuasa, Bapak jaksa, Bapak hakim, Bapak bupati, Bapak wali kota, pakai telunjukmu selagi masih laku. Betul? Nanti ada masanya telunjuk ini tak laku lagi. Tinggal atahiyatul Muhammad.